البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, azdani wa azakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Al-Muyassar yang mana sekarang kita akan masuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 13 dari surat An-Nisa. Setelah kita menyebutkan tentang pembagian harta warisan, baik pembagian untuk zauj wa zaujah, pembagian untuk suami dan juga pembagian untuk istri, ataupun pembagian untuk bapak dan ibu, ataupun pembagian na'am barakallahu fikum untuk anak atau yang semisalnya. Sekarang kita akan masuki pembagian atau pembahasan yang baru. Itu ayat yang ke-13, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam ayat yang mulia ini, barakallahu fikum, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris yang mendapatkan warisannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka hududullah. Itu semuanya adalah hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemuliaan atau kemenangan yang sangat besar. Ikhwani fid din, azzani wa astaghfirullah. Jadi ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, upayakan kita menjaganya dan melaksanakannya. Jangan sampai kita melanggarnya, baik dengan sengaja atau bermain-main atau yang semisalnya, tapi berupaya semaksimal mungkin menjaga dan melaksanakan hukum-hukum serta syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala al-mufassirun astabahumullah, perhatikan di dalam kitab itu tafsirannya, tilkal ahkamul ilahiyyatu allati syara'ahu Allah fil yatama wan nisa. Itu semuanya adalah hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala syariatkan berkaitan masalah anak-anak yatim, ayat-ayat yang sebelumnya, wan nisa, dan berkaitan masalah wanita, wal mawaris, dan berkaitan masalah pembagian harta warisan. Syara'i'uhu ad-dalatu ala annaha min indillahil alim al-hakim. Syariat-syariat tersebut yang menunjukkan bahwasannya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fima syara'a li'ibadihi min hadhil ahkam wa ghairiha. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya pada perkara-perkara yang Allah telah syariatkan untuk hamba-hambanya, baik berupa hukum-hukum ini atau yang lainnya, yudkhilhu jannatin katsiratul asyjar, yudkhilhu jannatin katsiratul asyjar wal qusur.
niscaya Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga-surganya yang banyak pepohonannya, wal qusur, dan istana-istana, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, bimiyahiha al-'adzabah, yaitu dengan apa? Dengan air-airnya yang sangat segar. Wa hum baquna fi hadzal na'im, dalam keadaan mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut. La yakhrujuna minhu, mereka tidak keluar dari surga tersebut. Wa dzalika tsawabu huwal falahul 'adzim, dan pahala tersebut merupakan keberuntungan yang sangat agung. Ikhwani fid din, azdani wa taqullahu wa hafizakumullah jami'an. Karena surga Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Sebaliknya neraka Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli ma'asi dan juga orang kufar wal munafikin wal musyrikin. Na'am, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita senantiasa meminta surga Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, di antara doanya barakallahu fikum, Allahumma inna, kalau banyak orang, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari siksaan api neraka. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat ayat yang berikutnya. Bagi yang menentang syariat Allah dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, balasannya sebaliknya, yaitu neraka jahannam, wal a'yadu billah. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia melanggar hukum-hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah Ta'ala akan masukkan orang tersebut ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan orang tersebut mendapatkan siksaan yang sangat hina dan rendah serta menyakitkan. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sekali-kali melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita menentang as-sunnah, menentang Al-Quran, karena balasannya adalah azab yang sangat pedih. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW berhati-hati. Berhati-hati dengan apa? Akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala, petaka, bencana, ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau ditimpa padanya azab yang sangat pedih. Ikhwan fillah, azdani wa jazakumullah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, yaitu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, merupakan jalan keselamatan, merupakan jalan keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia dan di akhirat, dan juga merupakan salah satu jalan agar kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhiratnya. Oleh karena itu sering dinukilkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, di antaranya yang sering dinukilkan al-kalam al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, al-i'tisamu bis sunnati najatun atau at-tamassuku bis sunnati najatun. Artinya orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah itu adalah orang yang berhasil, orang yang selamat, orang yang beruntung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, kalau ingin bersatu dan selamat, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an was sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai.
Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila shiratal mustaqim." Dan barang siapa yang beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, maka sungguh dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani fi din, azzani wasakumullah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah itu sangat berat. Nah, barakallahu fikum, bukan ringan seperti yang kita bayangkan atau seperti yang dibayangkan oleh sebagian manusia, tadi berat, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dipermisalkan bagaikan orang yang menggambar api. Banyak cobaan, ujian, halangan, rintangan. Kita sebagai seorang sunni salafi sabar di dalam mengemban, memegang, berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Jangan mudah tertipu, tergiur dengan fitnah-fitnah syubhat ataupun fitnah-fitnah syahwat. Jaga hati-hati kita, barakallahu fikum. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian para ulama salafun salih, al-qulubu dha'ifah wasyubhu khattafah. Hati-hati manusia pelemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Butuh ilmu, butuh juga kesabaran, barakallahu fikum. Naam. Karena kalau antum saksikan di luar sana yang mengaku ahlus sunnah, sunni salafi katanya, banyak yang mereka bermudah-mudahan membolehkan gambar makhluk bernyawa, membolehkan dakwah dengan televisi, membolehkan minta-minta atas nama dakwah, membolehkan proposal, membolehkan sekolah-sekolah formal atau semisalnya. Allah musta'an. Ini sekedar pengakuan yang tidak ada unsur bukti yang nyata dari pengakuan tersebut. Allah musta'an. Ikhwani fi din, azzani wasakumullah. Jangan sampai kita hanya sebagaimana yang dipermisalkan dalam pantun atau puisi, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya banyak orang yang mengaku ahlus sunnah, banyak orang yang mengatakan ana sunni, ana salafi, tapi pengakuan tersebut tidak diakui oleh ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, penyeberangannya, penyelisihannya terhadap syariat. Allah musta'an. Ingat baik-baik, berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah itu berat. Jangan antum bilang ringan. Jadi kalau antum saksikan kok banyak orang-orang ahlus sunnah kok ringan, enak, mudah, diperbolehkan, ini enggak masalah, ini boleh, fatwa ulama, fatwa syekh fulan, syekh alan, jangan tertipu. Dalil yang kita jadikan apa? Patokan. Dalil yang kita jadikan pedoman, barakallahu fikum. Karena apa? Karena dalil inilah yang bisa mengarahkan kita kepada apa yang kita inginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat. Adapun fatwa fulan, fatwa alan, pendapat si fulan, pendapat si alan itu masih bisa berbelok, masih bisa berubah. Buktinya apa? Buktinya antum saksikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, banyak orang-orang yang dulu, ini anak ulang-ulang biar kita ini semakin mengenang kembali bagaimana benar atau tidak realita kenyataan yang terjadi. Orang-orang yang dulu mereka mengharamkan gambar makhluk bernyawa, haram. Televisi haram. Enggak perlu antum menyekolahkan anak-anak kalian di sekolah formal karena berbahaya, ikhtilatiyah, tabur baur atau yang semisalnya. Kenapa sekarang mereka berubah? Karena mereka bukan dalil. Coba kalau yang mengikuti adalah dalil. Dalil yang mereka pakai dahulu mengharamkan gambar makhluk bernyawa, berubah atau tidak dalilnya? Enggak akan berubah, dalil enggak akan berubah. Qala Allah, qala Rasul, masih utuh. Tapi orang-orangnya ini yang berubah. Paham ya? Jadi kalau ngikuti jangan ikuti pendapat si fulan, pendapat si alan. Ikutilah dalil. Adapun pembelaan kita kepada para ulama ahlus sunnah, kepada para asatidzah ahlus sunnah, sebatas berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sudah melenceng, menyeleweng, dinasihati, diarahkan, diluruskan, bantah, nolak, bangkang, maka lain lagi urusannya. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Jangan membela seseorang itu zatnya, badannya, postur tubuhnya, tapi belalah sesuai dengan kadar apa? Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah. Itu berarti patokan kita bukan orangnya. Kalau orangnya kok melenceng, menyeleweng dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, setelah tegak hujjah tidak mau menerima, tidak mau kembali pada Al-Qur'an sunnah, tinggalkan.
Nah, barakallahu fikum, karena ini perlu kita perhatikan baik-baik. Dua ayat yang kita baca ini adalah dua ayat sebagai renungan kembali. Sumber keamanan dunia dan akhirat adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Sumber kebinasaan, kesengsaraan dunia dan akhirat adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwan fiddin, azza wa jazakumullah, kita tutup ayat yang terakhir atau ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-15 dari surat An-Nisa. Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum yang berlaku dulu sebelum adanya hukum rajam. Jadi dulu kalau ada orang berzina, suruh datangkan 4 orang saksi dari kalangan lelaki. Kalau terbukti dia berzina, dipenjara di dalam rumahnya sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, sampai ajal menjemputnya. Nah, itu barakallahu fikum dulu ya. Berkaitan masalah apa? Masalah hukum sebelum adanya hukum rajam. Atau kita baca dulu tafsirannya yang ayat ke-14 tersebut. Qala al-mufassirun asbahumullah wa may ya'sillaha wa rasulahu bi inkarihi li ahkamillahi wa tajawuzihi ma syara'ahu Allah li ibadihi bi taghyiriha aw ta'tilil 'amal biha yudkhilhu naran makithan fiha wa lahu 'adzabun yukhzihi wa yuhinuh. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengingkari perbuatan dia mengingkari hukum-hukum Allah, atau perbuatan dia melampaui hukum-hukum Allah atau batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, yaitu perkara-perkara yang Allah telah syariatkan, mereka lampaui batasannya, mereka ingkari. Nah, barakallahu fikum, yaitu ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya. Dengan cara apa pengingkarannya? Bitaghyiriha, dengan cara mengubahnya, au ta'til amal biha, atau meninggalkan beramal dengannya. Yudkhilhu naran makisan fiha, niscaya Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka, dia tinggal selama-lamanya di situ. Walahu 'adzabun yukhzihi wa yuhinuh, maka dia mendapatkan azab yang menghinakan dia dan merendahkan dia. Ikhwan fiddin, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi sumber keselamatan dunia dan akhirat mentaati Allah dan Rasulnya. Sumber kebinasaan, kesengsaraan dunia dan akhirat adalah apa? Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wal a'yadu billah. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik karena ini berkaitan masalah an-nasikh wa mansukh. Berkaitan masalah apa? Kaidah yang sering kita dengar, an-nasikh wa mansukh. Nah, an-nasikh itu penghapus, al-mansukh itu yang dihapus. Jadi kalau ada dalil ada an-nasikh wal mansukh, an-nasikh itu yang kita amalkan, al-mansukh kita tidak mengamalkannya. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ayat yang ke-15 ini Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka para wanita yang mendatangi perbuatan-perbuatan keji, maksudnya di sini adalah perzinahan, maka carilah kalian saksi untuk mereka 4 orang laki-laki yang memiliki sifat udul. Paham ya? Sifat insaf, pertengahan, adil dia, tidak memihak salah satu. Nah, barakallahu fikum di antara mereka. Kita lihat di sini. Fa in syahidu, jika mereka sudah bersaksi, saksinya sudah ada semuanya, fa amsikuhunna, maka penjaralah mereka, maka kurunglah mereka, fil buyut, di rumah-rumah mereka, hatta yatawaffahunnal maut, hingga kematian menjemput mereka. Ini dulu ya, sebelum disyariatkannya hukum rajam. Nah, caranya seperti itu dulu, dikurung, dipenjara di rumah sampai meninggal dunia. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala menjadikan untuk mereka jalan keluarnya. Kita lihat nanti barakallahu fikum tafsirannya. Jadi dulu sebelum adanya ayat rajam, walaupun sudah dihapus juga dalam Al-Quran ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Ini dulu hukumannya. Ada saksinya 4 orang saksi lelaki yang memiliki sifat udul, jadi disaksikan secara hukum syariat, maka dikurung, dipenjara dalam rumahnya sampai ajal mendatangi
para wanita yang berzina tersebut. Nah, kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik. Wallati yaznina min nisaikum, dan para wanita yang berzina dari kalangan istri-istri kalian, fastashhidu ayyuhal wulat wal qudat. Perhatikan baik-baik biar enggak gagal paham ini ya. Maka carilah saksi, bukti, wahai para pemimpin dan para qadhi atau para hakim yang menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang terjadi perselisihan. Jadi bukan rakyat sipil ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau antum sebagai rakyat sipil kemudian menegakkan hukum sendiri padahal posisi di negara tersebut tidak ditegakkan hukum Al-Qur'an Sunnah, ini sangat disayangkan, enggak boleh. Misalkan antum jumpai di kampung ada orang berzina, antum tangkap, antum rajam sendiri misalkan. Enggak boleh, karena kita rakyat sipil, bukan pemimpin, bukan pemerintah. Paham ya? Serahkan pada pihak yang berwajib. Caranya gitu. Nah, kita lihat di sini. Maka jadikanlah saksi atau carilah saksi, wahai para pemimpin dan para qadhi, alaihinna, untuk mereka apakah benar-benar mereka berzina, arba'at rijalin udul minal muslimin. 4 orang lelaki yang memiliki sifat adalah dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya mereka orang-orang yang memiliki sifat adalah itu orang yang tidak terus-menerus di atas dosa besar, nah, tidak terus-menerus di atas dosa kecil, dan tidak dan orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Itu maksudnya ya. Bukan orang yang enggak pernah dosa sama sekali. Karena enggak ada, ya kan? Enggak ada manusia yang tidak memiliki dosa, pasti memiliki dosa. Oleh karena itu, definisi adalah yang sahih sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab mustalah, pembahasan masalah mustalah ya, bahwasanya orang dikatakan memiliki sifat adalah adalah orang yang barakallahu fikum mustaqimus sirah. Jalan hidupnya itu apa? Lurus. Dari sisi mana? Min haitsu annahu yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair. Ditinjau dari orang tersebut tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu dikatakan memiliki sifat adalah. Jadi ada yang mendefinisikan orang yang memiliki sifat adalah itu orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kekeliruan, tidak pernah berbuat dosa. Ini definisi yang lemah. Enggak ada ya, semua orang pasti punya kesalahan, enggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul yang mereka memang Allah taala kecualikan. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa in syahidu 'alaihinna bidzalik fahbisuhunna fil buyut hatta tantahi hayatuhunna bil maut. Masyaallah. Ini dulu. Jika mereka sudah bersaksi bahwasanya benar-benar para wanita tersebut berzina, maka kurunglah mereka. Masih para wanita dikurung, dipenjara, fil buyut, di rumah-rumah mereka, hatta tantahi hayatuhunna bil maut, hingga kehidupan mereka pun habis dengan kematian. Aw yaj'alullahu lahunna tariqan lil khalas min dzalik, atau Allah taala menjadikan bagi mereka jalan keluar untuk berlepas diri dari hal tersebut. Mungkin dengan cara bertaubat atau yang semisalnya. Intinya ini hukum terdahulu. Jadi hukum terdahulu itu enggak ada rajam. Cuman sekarang kenapa hukum rajam masih berlaku tapi posisinya dalam Al-Qur'an enggak ada? Ini namanya an-nasikh wa mansukh. Jadi hukum yang ini yang sekarang di dalam ayat ini masih ada ayatnya. Ini sudah enggak berlaku hukumnya ya. Ini namanya al-mansukh, sudah dihapus. Dihapus dengan ayat rajam. Nah, ayat rajam itu pun di dalam Al-Qur'an lafadznya sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Apa maksudnya? Karena sudah kita lewati kan an-nasikh wal mansukh. Penghapus dan yang dihapus itu imma yang dihapus itu lafadznya, paham ya? Tapi hukumnya masih berlaku seperti ayat rajam. Ini dihapus, ayatnya enggak ada, paham ya? Nah, tapi hukumnya masih berlaku. Atau dihapus dua-duanya, seperti ayat mengenai ar-radha'ah. Ayat sepersusuan dulu, sebelum turun penghapusnya, sebelum turun nasikhnya, 10 kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan. Apa maksudnya ya? Tapi dihapus di dalam hadis. Nah, barakallahu fikum. Mengenai bahwasanya 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Itu dalam Al-Qur'an enggak ada. Lafaz dan juga hukumnya sudah diganti dengan yang 5 tadi itu. Nah, untuk ini barakallahu fikum, ayatnya masih ada. Tapi kenapa hukumnya tidak ada? Terus apa tujuannya kok ayatnya masih ada? Tujuannya diantaranya kalau antum membaca dapat pahala. Ya enggak? Walaupun ayatnya masih ada di sini, hukumnya enggak berlaku, tapi antum baca Al-Qur'an dapat pahala. Apa maksudnya itu ya?
Nah, barakallahu fikum, dan rinciannya secara globalnya bisa dilihat dalam barakallahu fikum muqaddimah fi usul tafsir atau usul tafsir atau dalam kitab-kitab yang lain seperti usul fikih atau yang semisalnya mengenai an-nasikh wal mansukh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, apa yang disampaikan di sini? Jadi ayat yang ke-16 insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Cuman ana sebutkan faedah yang mungkin sering terulang-ulang. Dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'anul Karim mengenai ayat rajam. Itu masyhurnya adalah ayat yang mereka sebutkan sebagai contoh adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Artinya apa? Orang tua lelaki dan wanita yang berzina maka lemparilah batu mereka semuanya sampai meninggal dunia. Nah, sebagai hukuman dari Allah Taala, dan Allah Taala zat yang maha barakallahu fikum, maha perkasa dan maha bijaksana. Di situ ayat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Itu ayat yang sering disebutkan oleh barakallahu fikum ahlu tafsir atau ahlu usul mengenai contoh ayat yang barakallahu masyhurnya yang dulu pernah ada dalam Al-Qur'an. Walaupun ada kritikan. Kritikannya seakan-akan di situ wasyaikhu wasyaikhatu itu mensyaratkan yang berzina harus orang tua. Padahal syariat rajam itu orang tua maupun muda, intinya dia dirajam manakala sudah menikah, ya enggak? Dia masih tua atau masih muda, kalau sudah menikah hukumannya dirajam. Nanti akan kita baca nanti. Tapi kalau masih gadis atau masih bujangan kok berzina, hukumannya ditambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Itu bedanya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ayat yang akan kita baca nanti itu penjelasan tafsirannya, penjelasan mengenai ayat yang sebelumnya yang kita baca barusan tadi itu sudah dihapus hukumnya. Jadi hukumnya yang nama al-mansukh itu enggak diamalkan. Yang diamalkan apanya? An-nasikh atau al-mansukh? Yang diamalkan itu yang penghapusnya atau yang dihapus? Yang diamalkan itu an-nasikh, yaitu penghapusnya, atau al-mansukh atau yang dihapus? Yang diamalkan? Jadi penghapusnya ya, penghapusnya an-nasikhnya. Al-mansukh enggak diamalkan. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.